Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sinta Ferawati Dewi, MPD CHCAT Cekual MR selaku dosen pengampu mata kuliah matematika. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian dari Project Based Learning atau PJBL dari kelompok kami dengan topik perubahan jumlah kunjungan posyandu sebelum dan sesudah program aksi kader. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Alia Dinda Punita selaku moderator. Nama saya Alif Fasal Syabila. Saya Mutiara Dwi Azhari. Saya Manjiti Maharani Dewi. Saya Muhammad Alif Husna. Saya Syifa Nur Fadila. Baik, untuk sesi selanjutnya akan ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mutiara Dewi. Untuk Muti dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan latar belakang. Proyek PJBL ini menganalisis data kunjungan posyandu sebelum sesudah program aksi kader dengan menerapkan statistika deskriptif dan uji hipotesis sederhana. Mahasiswa mengumpulkan dan mengolah data menggunakan Excel untuk menilai perubahan kunjungan. Kegiatan ini memperkuat kemampuan analisis matematika serta menunjukkan peran data dalam mendukung keputusan di layanan kesehatan masyarakat. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat kunjungan masyarakat ke posyandu sebelum dilakukan program aksi kader. Yang kedua, bagaimana tingkat kunjungan masyarakat ke posyandu setelah dilakukan program aksi kader. Yang ketiga, apakah terdapat perubahan signifikan dalam jumlah kunjungan posyandu sebelum dan setelah program aksi kader. Lalu ada tujuan. Yang pertama, mengetahui tingkat kunjungan masyarakat ke posyandu sebelum dilakukan program aksi kader. Yang kedua, mengetahui tingkat kunjungan masyarakat ke posyandu setelah dilakukan program aksi kader. Yang ketiga, menganalisis perbedaan jumlah kunjungan posyandu sebelum dan setelah program aksi kader. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Manjayu. Untuk Manjayu, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan lokasi posyandu. Kami mengambil data dan menelaah data dari posyandu Seruni yang beralamatkan di Jalan Winaya 5, Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46115. Untuk sampel dan pengambilan datanya, sampel ini dalam penelitian ini terdiri dari jumlah kunjungan sebelum dan sesudah acara kader di posyandu Seruni. Kelompok 1 menunjukkan data sebelum program aksi kader. Jumlah datanya yaitu sebanyak 5 bulan. Kelompok kedua itu menunjukkan sesudah program aksi kader. Jumlah datanya 5 bulan. Baik, untuk teknik pengambilan datanya, teknik pengambilan data yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen, yaitu dengan melihat dan menelaah catatan dan arsip data yang disimpan oleh pihak posyandu, yaitu kader posyandu Seruni, agar kami dapat menyalin dan mengolah data terkait jumlah kunjungan sebelum dan sesudah program aksi kader di posyandu pada beberapa bulan terakhir. Setelah seluruh data kami peroleh, akan ditelaah dan dianalisis agar dapat mengetahui adakah perubahan yang signifikan antara jumlah kunjungan sebelum dan sesudah program. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Alif. Untuk Alif, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan mempresentasikan tentang instrumen dan hitung-hitungannya. Untuk instrumennya sendiri di sini kami membagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu kelompok sebelum aksi program kader dilaksanakan dengan jumlah datanya itu ada 5 dari bulan Januari, Februari, Maret, April, dan Mei. Lalu untuk kelompok yang kedua yaitu kelompok data sesudah aksi program kader yang berisi data dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, dan November. Di sini ada hitungan untuk analisis menggunakan t-test, tapi sebelumnya itu kita hitung nilai rata-rata dari setiap kelompok dahulu. Di sini ada
kelompok data sebelum program aksi kader. Dengan rumus yang diberikan, nilai rata-rata dari kelompok 1 ini sebesar 42,2. Lalu untuk kelompok yang kedua, sesudah program kader, dengan rumus yang diberikan, kami mendapatkan nilai 37,2. Lalu selanjutnya, untuk menghitung sum of square, untuk kelompok 1 sebelum program kader, dengan rumus yang diberikan, kami mendapatkan nilai 8.568,832. Lalu untuk kelompok kedua sesudah program kader, dengan rumus yang diberikan, kami mendapatkan nilai 6.653,232. Lalu di sini kita menghitung simpangan bakunya. Untuk kelompok data yang pertama, dengan rumus yang diberikan, kami mendapatkan nilai 2,25. Lalu untuk kelompok yang kedua, kelompok sesudah program kader, dengan rumus yang sama, kami mendapatkan nilai 1,64. Ini aturan empiris yang kami pakai adalah yang 68%. Dan untuk kelompok 1, yaitu sebelum program kader, dengan rumus yang diberikan, kami mendapatkan rentang nilai dari 39,95 sampai 44,5. Dan di sini ini 5 data pada kelompok pertama. Jadi di sini nilainya sekitar 80%. Lalu untuk kelompok yang kedua, kelompok sesudah program kader, dengan rumus yang sama, kami mendapatkan rentang nilai di 35,56 sampai 38,84. Dan data yang termasuk pada rentang ini ada 4, yaitu 36 dan 37, yang berarti 4/5 dari data atau 80%. Untuk selanjutnya, kita menghitung menguji T hitungnya. Dengan rumus yang diberikan, kami mendapatkan nilai T hitung sebesar 0,181. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa Nurfadilah. Untuk Syifa, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan diagram jumlah kunjungan Posyandu Seruni. Data yang kami ambil yaitu dari bulan Januari sampai bulan Mei, lalu untuk kelompok 2-nya dari bulan Juli sampai bulan November. Di bulan Januari, jumlah kunjungan Posyandu Seruni sebanyak 42 orang, lalu di bulan Februari sebanyak 44 orang, di bulan Maret sebanyak 45 orang, di bulan April sebanyak 40 orang, dan di bulan Mei sebanyak 40 orang. Lalu data untuk yang kelompok 2 yaitu dimulai dari bulan Juli sebanyak 40 orang, lalu bulan Agustus 37 orang, lalu bulan September 37 orang, lalu bulan Oktober 36 orang, dan terakhir bulan November 36 orang. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil t-test yang kami hitung. Dari perhitungan ini kami memperoleh t-test sebesar 0,2 dengan DF sama dengan N1 ditambah N2 min 2 sama dengan 5 tambah 5 dikurangi 2 sama dengan 8. Dengan tingkat signifikasi alfa yaitu 0,05 dengan nilai T tabelnya ada 306. Karena T hitung lebih kecil daripada T tabel, maka hipotesis awal diterima dan hipotesis akhir ditolak. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan
mengenai interpretasi hasil. Jadi berdasarkan hasil perhitungan, yaitu dengan menggunakan uji sampel t-test, data kami itu terdistribusi dengan normal karena t-hitungnya itu lebih kecil dibandingkan t-tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan antara jumlah kunjungan sebelum dan sesudah program aksi kader di Posyandu. Sehingga program aksi kader tersebut juga dengan kata lain belum memberikan pengaruh yang besar pada perubahan jumlah kunjungan. Lalu juga terdapat berbagai faktor lain yang pastinya mempengaruhi jumlah kunjungan, di antaranya seperti metode atau tingkat efektivitas pada program aksi kader yang dilaksanakan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan juga terkait kaitan teori gizi. Jadi dalam teori gizi masyarakat, tingkat kunjungan Posyandu itu merupakan salah satu indikator penting untuk menilai efektivitas upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan dasar. Jadi Posyandu itu berfungsi sebagai titik akses utama untuk pemantauan status gizi balita dan ibu hamil. Lalu juga ada edukasi gizi, imunisasi, dan deteksi dini masalah kesehatan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita, itu dipandang sebagai faktor kunci dalam keberhasilan intervensi gizi. Jadi hasil analisis menggunakan uji t-test itu menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara jumlah kunjungan sebelum dan sesudah kegiatan pekaderan. Secara teori, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa intervensi tersebut belum mampu mengubah perilaku kunjungan. Dalam konteks perilaku gizi, perubahan partisipasi masyarakat biasanya dipengaruhi oleh berbagai determinan seperti pengetahuan ibu, persepsi manfaat Posyandu, lalu kualitas layanan, kehadiran kader yang kompeten, serta faktor lingkungan sosial. Jadi dengan demikian, berdasarkan teori gizi dan perilaku kesehatan, intervensi kader perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat memberi dampak nyata terhadap peningkatan kunjungan dan pada akhirnya itu mendukung perbaikan status gizi masyarakat. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Alifah. Untuk Alifah, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilakan saya. Kesimpulannya, pada PJBL Matematika ini, hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata kunjungan Posyandu Seruni sebelum program aksi kader adalah 42,2 kunjungan per bulan, dan setelah program menjadi 37,2 kunjungan per bulan. Keduanya dengan distribusi data yang mendekati normal. Uji t-test menunjukkan t-hitung kurang t-tabel A sama dengan 0,05 sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara kunjungan sebelum dan sesudah program. Ini berarti program aksi kader belum berhasil meningkatkan kunjungan Posyandu. Temuan tersebut juga menunjukkan adanya pengaruh faktor lain seperti efektivitas sosialisasi, kondisi lingkungan, aksesibilitas, dan motivasi masyarakat. Di sini saya juga akan memaparkan tentang sarannya. Yang pertama, mahasiswa sebaiknya mengatur jadwal dengan Posyandu sehingga pengumpulan data dapat dilaksanakan lebih efisien. Kedua, masyarakat sekitar diharapkan berperan aktif dalam penyuluhan kesehatan. Dan yang terakhir, masyarakat diharapkan aktif mengikuti kunjungan Posyandu agar kesehatan masyarakat sekitar lebih terjamin, terutama balita, ibu hamil, serta lansia. Dan di sini ada dokumentasi dari kegiatan selama PJBL Matematika di Posyandu Seruni. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sudah selesai pemaparan materi mengenai laporan Project Based Learning atau PJBL dari kami, kelompok 4 dari kelas B, dengan judul perubahan jumlah kunjungan sebelum dan sesudah program aksi kader pada Posyandu Seruni. Kami harap penelitian dan PJBL yang kami laksanakan itu dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar atau halayak ramai. Kami mohon maaf juga atas kesalahan yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.